Nah, ini sekolah tempat Bapak bekerja. Tugas kalian adalah merancang suatu proyek supaya kita bisa membantu mereka. Lihat deh, itu kakak kelas kita keren-keren banget. Ih, keren banget. Kalau bukan karena Bunda dari Jordan, itu Marco nggak bakal golin sebanyak itu. Benar juga sih, benar. Kadang tuh kita nggak perlu terlalu kelihatan. Yang penting tujuannya bisa tercapai. Gitu Dor maksudnya. Iya. Coba kita lihat ya, habis dicampurin jadinya kayak gimana. Lihat deh, kayak yang kamu tadi bilang pas jam olahraga itu gak sih? Gak harus terlihat, tapi bisa membuat sebuah perubahan yang besar gitu loh. Ini gak sih yang harus kita lakukan untuk menolong? Aku tahu caranya. Nah, hari ini hari terakhir kamu ikut Bapak bekerja. Besok kamu sudah bisa sekolah lagi karena ada kakak baik yang sudah bantuin kamu. Saat ini kalau kita lihat banyak keluarga, menarik sekali mereka berada di bawah satu atap ayah, ibu, dan anak mereka. Si anak sibuk dengan Minecraft, main game. Si bapak tidur jam 1, jam 2, nonton drakor sampai habis. Si ibu asik chatting dengan temannya melalui HP. Apa yang terjadi? Secara badan mereka begitu dekat. Secara batin mereka terpisah dan anak menjerit, "Di mana papaku? Di mana mamaku? Aku merasa sendiri. Gak ada yang mengerti aku." Saudara-saudara, apa yang akan terjadi kalau keluarga kita seperti itu? Mari ikuti pembicaraan kita, ngobrol bersama tanggal 11 November.
Opa Oma, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan dengan sukacita, kita naikkan pujian bagi Allah yang kasih setianya selalu melingkupi kehidupan kita. Mazmur 89 ayat 2 berkata, "Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya." Mari kita menyanyikan kasih setia Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Halo semuanya, apa kabar? Wah, baik-baik semua ya. Aduh, kepalaku sakit banget nih. Halo Sakti, kok muka kamu pucat banget sih? Ada apa? Aku kurang enak badan, Kak. Kemarin aku tidur jam 12 malam. Oh, kamu ngapain itu sampai malam banget? Enggak, Kak. Kemarin kan hari Sabtu. Mabar dong sama teman-teman. Oh, main bareng. Sakti, main game itu boleh kok. Kakak juga main game. Tapi
harus dibatasi. Jangan terlalu lama. Nih, Iya kalau sih, kurang Kak. tidur, kamu jadi sakit kan? Kamu harus lebih menyayangi diri kamu sendiri, Sakti. Sip, Kak. Iya, umat yang terkasih sama seperti teman kita, Sakti. Terkadang kita kurang menyayangi diri kita sendiri. Padahal Tuhan sudah memberikan kehidupan kepada kita. Yuk mari sama-sama kita datang ke hadapan Tuhan dan mengakui kesalahan kita. Semuanya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Engkau mengasihi kami satu persatu. Kami menyadari jika kami belum sepenuhnya mengasihi diri kami sendiri. Kami terkadang lalai menjaga kesehatan kami. Terkadang kami juga membiarkan diri kami melakukan dosa. Kami melukai hati anggota keluarga kami. Kami terkadang tidak peduli dengan kesusahan sesama kami. Ampunilah kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, teman-teman dan adik-adik, sebagaimana nyanyian yang baru kita nyanyikan, Tuhan begitu mengasihi kita. Kini Ia memberikan berita pengampunan bagi kita semua. Firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga." Sama kamu, jadi kamu juga harus sayang sama diri kamu sendiri. Oke, Tidur Kak. yang cukup ya, jangan begadang.
kalau kamu sudah ngerti nih, sudah bisa menyayangi diri kamu sendiri, sekarang kita mau belajar untuk mengasihi sesama kita. Aku tahu Kak caranya. Oh ya? Gimana? Dengan membantu teman, keluarga yang membutuhkan bantuan. Bener banget. Adik-adik di sini ada yang bisa tambahin, Om Tante? Gimana caranya mengasihi sesama? Ada yang tahu? Kak, aku sebenarnya pengen mengasihi teman aku juga, namanya Doni. Doni itu orangnya baik banget sama aku. Aku pengen berbagi jajanan dengan dia, tapi kenapa ya kalau aku kasih jajanan kepada dia, aku nggak pernah dikasih. Nah, Sakti, mengasihi itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus kasih contoh nih ke teman-teman kita, kepada sesama kita. Biarlah hati dia bisa tergerak juga untuk mengasihi kita. Untuk lebih jelasnya, kita mau dengar sama-sama nih firman Tuhan hari ini. Biarlah firman itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Yuk kita dengar sama-sama yuk. Yuk. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, perubahan sedang terjadi, dunia sedang berubah dan terus berubah. Kondisi hari ini tidak akan sama lagi dalam waktu cepat. Kegelisahan muncul di tengah masyarakat. Kekerasan sudah jadi berita sehari-hari di TV dan di media sosial. Penipuan sekarang sudah menjadi profesi. Orang tua khawatir dengan anak, anak khawatir dengan orang tua di seluruh dunia. Tapi apapun itu, hari ini kami membawa kabar gembira. Hari ini kami ingin memperkenalkan sebuah jaminan dan harapan.
Asuransi keluarga. Ya, sebuah asuransi yang amat berguna bagi Anda dan keluarga. Asuransi yang lain daripada yang lain. Beda dari yang pernah ada. Sebuah asuransi yang harus Anda miliki. Kalau Anda pikir kami menipu Anda, simak saja program-program asuransi yang kami tawarkan. Nanti Anda pasti akan tercengang. Program pertama asuransi kami adalah program yang menjamin kehidupan Anda. Tidak percaya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Sebuah jaminan kehidupan yang luar biasa. Atau Anda bisa bergabung dengan program kedua, yaitu program menjamin kesehatan Anda. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Kesehatan. Atau ada program berikutnya, yaitu program yang menjamin kekayaan, pakaian, dan makanan Anda. Wah, apa itu mungkin? Jadi, jika rumput di padang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Lukas 12 ayat yang ke-28. Betul begitu? Anda masih belum yakin? Ini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Masih ada lagi saudara-saudara, yaitu program kepemilikan rumah. Oh, ada. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2. Tempat tinggal Anda dijamin saudara-saudara. Bukan itu saja, asuransi yang kami tawarkan juga memiliki program-program langka yang tidak mungkin dimiliki oleh asuransi lain. Misalnya ini. Program anti-stres, yaitu janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi, saudara-saudara tidak perlu takut dengan hebohnya akhir zaman. Anda juga tidak perlu takut dengan film-film bencana alam atau makin canggihnya teknologi yang mengenai manusia. Nah, kami punya program pengawalan. Anda dijamin akan dikawal. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Anda selalu dijaga. Ada satu program yang paling dibutuhkan keluarga saat ini. Program anti takut. Inilah program yang tidak akan mungkin dimiliki oleh asuransi lain, yaitu damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Jadi jangan takut. Nah, hebat bukan? Nah, sekarang bagaimana dengan preminya? Berapa besar premi yang harus Anda bayar untuk program-program yang ada sejak tadi? Preminya Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Preminya Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena muliakanlah dengan tubuhmu. Jadi, semua premi untuk asuransi ini adalah sudah dibayar lunas. Tapi tunggu dulu.
Tunggu dulu. Ada syaratnya nggak? Ada, tapi mudah. Syarat untuk ikut asuransi ini adalah bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Itulah syaratnya. Nah, bagaimana? Masih tidak percaya bahwa asuransi kami adalah satu-satunya harapan hidup Anda dan keluarga Anda? Anda masih merasa kami menipu? Baik, kalau merasa belum yakin, masih ada kelebihan kami yang tidak mungkin dimiliki asuransi lain. Pertama, asuransi kami adalah asuransi yang paling tua di dunia. Sejak kapan? Sejak Allah berjanji kepada Abraham untuk menjadikannya sebuah bangsa yang besar. Terlebihan kedua, kami adalah satu-satunya asuransi yang berani menjamin berbagai macam kehilangan saat api penghakiman datang nanti. Ketiga, kami adalah satu-satunya asuransi yang mampu menjamin sampai level kekal selama-lamanya tidak akan habis dimakan oleh zaman. 4. Keputusan dan janji perusahaan tidak akan pernah berubah. 5. Aset perusahaan terlalu banyak untuk dihitung. 6. Ingat, kamilah satu-satunya asuransi yang membayarkan premi Anda. 7. Manajemennya tidak pernah berganti karena bosnya dari dulu cuman satu. Nah, bagaimana? Anda mau bergabung? Apakah saudara pernah menerima kemurahan seperti ini dari pihak lain? Apakah Anda pernah tahu asuransi yang lebih hebat dari ini yang bisa menjamin seluruh keluarga Anda? Anda tinggal bilang iya dalam hati Anda. Dan Anda akan menikmati semua manfaat dari asuransi ini. Termasuk anggota keluarga Anda. Dan kami tidak menipu karena semuanya sudah tertulis. Selamat bergabung dengan asuransi keluarga Kristus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman di dalam doa. Mari berdoa. Allah yang sungguh menanggung kami, memikul kami dengan kasih dan kesetiaan. Pada hari ini kami datang bersama-sama dengan keluarga kami untuk belajar dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati kami agar kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan ajarkan kami juga untuk melakukannya, dimulai dari diri kami sendiri, dimulai dari lingkungan terdekat kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Ayat pertama sampai ayat 13 dan kemudian kita akan melanjutkan dengan bacaan kedua dari Mazmur 127 ayat 1. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan,
Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Mazmur pasal 127. Ayatnya yang pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah jerih payah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Shalom. Perkenalkan, saya Pendeta Ageta dari GKI Bandar Lampung. Saya melayani di GKI Bandar Lampung sejak tahun 2021 dan jemaat asal saya dari GKI Bintaro Utama. Jadi saya sekalian pertukaran sekalian pulang kampung ke rumah orang tua. Dan senang sekali saya mendapat kesempatan untuk melayani di sini pada saat kita bersama-sama melakukan ibadah intergenerasional dan kita menghayati sebuah tema yang sangat penting, yaitu menjadi keluarga yang diberkati. Ketika kita mau menjadi keluarga yang diberkati, mungkin kita punya bayangan ya tentang keluarga yang diberkati itu yang seperti apa sih? Boleh kita bayang-bayangkan, kita renungkan menurut versi kita masing-masing. Kira-kira keluarga yang diberkati itu yang seperti apa kelihatannya? Gimana Ibu? Yang lancar-lancar semuanya, apa tuh Bu yang lancar? Nggak pernah kena macet gitu? Nggak ya? Kalau gitu yang diberkati yang nggak tinggal di Jakarta ya Bu, yang di Bandar Lampung tuh nggak pernah kena macet, itu diberkati semua ya. Enggak ding jalannya jelek ya, ups. Ya, yang lancar-lancar maksudnya mungkin kehidupan ininya ya Bu ya, usahanya dan lain sebagainya. Oke, apalagi? Relasinya mungkin juga ya.
Oke. Ada lagi? Tadi kan dari ibu-ibu, sekarang kalau gitu yang bapak-bapak. Menurut bapak-bapak, keluarga yang diberkati itu yang gimana sih? Hidup rukun. Wah, ibadah pertama juga tadi bapak-bapaknya ngomong hidup rukun loh. Berarti kayaknya bapak-bapak ini senang dengan rumah yang rukun ya Pak? Opa senang dengan yang rukun ya. Kalau cucu-cucu berantem pusing ya Pak? Oke. Dari anak-anak, menurut teman-teman semua, keluarga yang diberkati itu yang kayak gimana sih? Damai. Damai berarti papa mamanya jarang marah-marah ya? Oh. Oke. Tadi ibu-ibu sudah memberikan pendapat ya gimana sih keluarga yang diberkati, ternyata yang kehidupan usahanya mungkin relasinya dan lain sebagainya semua lancar. Kalau menurut bapak-bapak dan opa-opa, keluarga yang diberkati itu yang rukun, dan menurut anak-anak yang damai, yang papa mamanya jarang ngomel gitu ya. Oke, tapi sebetulnya apa sih arti berkat itu dan apa sebenarnya keluarga yang diberkati? Apakah tadi jawaban kita semua itu termasuk dalam keluarga yang diberkati versi firman Tuhan? Mari kita lihat sama-sama. Kadang, tapi tadi tidak ada di jawaban ya, puji Tuhan. Kita berpikir bahwa keluarga yang diberkati itu adalah keluarga yang mungkin kalau jalan-jalan yang jauh-jauh gitu destinasinya ya, yang mungkin bisa mengeluarkan banyak uang atau libur dalam jangka waktu yang cukup panjang untuk bisa senang-senang. Atau kadang kita berpikir juga bahwa berkat itu terjadi di dalam sebuah keluarga hanya ketika keluarga itu bisa melakukan segala sesuatu bersama-sama, makan bareng, kondangan bareng. Padahal kondangan bareng tuh udah susah ya Bapak Ibu, khususnya yang punya anak remaja ya. Biasanya kan anak-anak udah pada males tuh. Nah, apakah yang selalu sama-sama itu artinya yang diberkati? Dan pertanyaan sebaliknya, apakah kalau kita tidak bisa selalu sama-sama, artinya keluarga kita tidak diberkati? Atau ada juga kan yang seringkali mengaitkan berkat dengan kesehatan, betul ya? Kalau ditanya mau didoain apa? Sehat. Supaya semua keluarga sehat, dan tentu kesehatan itu adalah berkat yang dirindukan, terlebih setelah kita mengalami pandemi, kita tahu betapa mahalnya kesehatan itu. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, apakah di dalam keluarga yang anggota keluarganya mengalami sakit, artinya keluarga itu tidak merasakan berkat Tuhan? Jadi kalau keluarga sedang susah misalnya, atau ada yang sakit, atau sedang terpisah, tidak bisa kumpul sama-sama, apakah itu artinya keluarga itu tidak diberkati? Kalau kita lihat definisi berkat, berkat itu dari bahasa Ibrani, yaitu dari kata berakah, itu arti harfiahnya adalah sebuah hadiah yang diberikan dengan cara berlutut. Jadi kalau zaman dulu para raja itu biasanya kedatangan tamu itu nggak akan datang ke tempat raja-raja itu dengan tangan kosong. Biasa mereka membawa hadiah dan mereka akan menyerahkannya, bukan seperti kita ngasih oleh-oleh sekarang gitu ya, nih oleh-olehnya dibungkus gitu. Tapi mereka akan menyerahkannya dengan cara berlutut. Sehingga mungkin kalau Bapak Ibu dan teman-teman pernah melihat kisah orang Majus yang memberikan hadiah kepada Yesus yang digambarkan dalam bentuk lukisan, mereka menyerahkannya dengan cara berlutut lalu memberikan persembahan. Berkat itu adalah hadiah atau persembahan yang diberikan dengan cara berlutut. Sehingga kalau orang-orang Yahudi mengatakan diberkatilah Tuhan, blessed be the name of the Lord, yang kita juga sering nyanyikan dalam lagu-lagu, itu bukan berarti kalau kita sekarang kan taunya berkat tuh pendeta numpang tangan gitu ya. Bukan berarti kita tumpang tangan atas Tuhan, tapi kita memberikan hadiah yang memuliakan Tuhan. Kita mempersembahkan sesuatu. Dan sebaliknya, ketika Tuhan memberkati kita,
itu artinya Tuhan juga menyerahkan hadiah untuk menghargai kita, untuk membuat kita merasa bahwa kita itu bernilai, kita itu penting. Dan memang setiap anak-anak Tuhan itu kan dikenal oleh Tuhan dan dianggap penting oleh Dia, sehingga kita senantiasa diberkati apapun situasinya. Dan hadiah yang terkandung dalam berkat itu bukan hadiah sembarangan. Tadi kita melihat drama tentang asuransi ya, ternyata yang ditawarkan itu banyak sekali ketika kita sakit, ketika kita dalam keraguan, pergumulan dan lain sebagainya. Dan itulah berkat. Berkat itu atau hadiah yang terkandung dalam berkat itu, terlebih kalau kita menghayati berkat yang terkandung di dalam bilangan ya, berkat imamat yang seringkali kita dengar di GKI. Di akhir ibadah, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itu artinya yang Tuhan berikan bukan hanya barangnya saja, bukan hanya hadiahnya saja, tetapi kehadirannya itu sungguh-sungguh juga Ia berikan pada kita. Jadi berkat itu bukan cuma barang yang diberikan Tuhan, tetapi kita juga dapat pemberinya. Dan oleh karena itu setiap orang yang diberkati akan senantiasa merasa damai sejahtera dalam situasi apapun. Kenapa? Karena Tuhan dirasakan sungguh-sungguh kehadirannya oleh orang yang diberkati. Dan ketika kita merenungkan bagaimana kita membangun keluarga yang diberkati, itu artinya kita akan merenungkan bagaimana keluarga yang sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan yang membawa damai sejahtera di tengah keluarga itu. Hari ini kita membaca sebuah teks yang cukup penting, ini jadi dasar pernikahan di GKI juga ya. Dari Mazmur 127 ayat 1, di sana dikatakan jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jadi sebenarnya setiap keluarga Kristen itu adalah keluarga-keluarga yang diberkati. Keluarga yang diberkati itu bukan keluarga yang tidak pernah susah. Bukan keluarga yang tidak pernah sakit, bukan keluarga yang selalu kemana-mana bisa bersama-sama, karena kadangkala kita harus terpisah juga kan. Tetapi keluarga yang diberkati adalah keluarga yang senantiasa merasakan kehadiran Tuhan di dalamnya. Keluarga yang sungguh-sungguh merasakan bagaimana damai sejahtera itu ada, karena Tuhan benar-benar ada, karena kita memberi ruang bagi Tuhan untuk hadir di tengah keluarga kita. Jadi sekarang bagaimana caranya supaya kita merasakan berkat atau merasakan kehadiran Tuhan di tengah keluarga kita? Karena sesungguhnya Tuhan selalu hadir setiap saat, baik dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit. Hanya kadang-kadang kita kurang bisa merasakan kehadirannya karena kita kadang kurang memberi ruang buat kehadiran Allah. Jadi bagaimana cara kita memberi ruang bagi kehadirannya? Kalau di gambar ini ada 3 perempuan, yang 2 pakai kerudung, ini bukan orang Muslim ya Bapak Ibu, ini adalah Kristen Ortodoks. Kalau di gereja Ortodoks itu perempuannya pakai kerudung juga. Dan seperti juga orang Katolik, kalau di Ortodoks itu ada doa setiap hari ya. Mereka berdoa kalau tidak salah sekitar 7 kali dalam satu hari. Pagi, siang, petang dan seterusnya. Sehingga keluarga-keluarga Ortodoks itu biasanya punya pojok doa di rumah. Ada ikon Kristus di atas kalau kita lihat di gambar. Lalu ada seperti kapel kecil, ada tanda salib dan Alkitab dan mereka berdoa di sana. Ini salah satu cara juga untuk bisa merasakan kehadiran Kristus di rumah dengan cara memiliki pojok doa bersama. Tapi tentu bukan hanya itu. Karena kita perlu merasakan kehadiran Kristus bukan di jam-jam tertentu saja pada saat kita berdoa, tetapi setiap saat.
Dan hari ini kita mendapatkan bagaimana caranya dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Surat ini memang awalnya disampaikan oleh Paulus bukan untuk satu keluarga saja, tetapi untuk satu jemaat, yaitu jemaat di Filipi yang memang saat itu sedang dalam pergumulan juga. Karena ada orang-orang yang mulai menjadi lawan disebutnya ya, karena mereka karena perbedaan pendapat tidak bisa bersatu dengan umat yang lain. Dan di tengah situasi seperti itu Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi bahwa yang terpenting untuk bisa merasakan kehadiran Kristus itu adalah menghadirkan apa yang ada dalam Kristus. Dan nasihat yang sama bisa kita terapkan dalam keluarga kita. Bagaimana supaya kehadiran Allah, supaya cinta kasih Kristus itu sungguh-sungguh dirasakan di rumah. Caranya adalah dengan menghadirkan di rumah apa yang ada dalam Kristus. Dalam Filipi pasal 2 ayat 1 tadi kita melihat nasihat Paulus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini dan seterusnya. Kalau kita mau Kristus terasa di rumah kita kehadirannya, hadirkan juga apa yang ada dalam Kristus itu. Nasihat. Tadi di drama yang di awal kita melihat ya ada adik mukanya pucat datang ke kakaknya. Lalu kakaknya tanya, kenapa kok mukanya pucat? Karena main game, lalu diingetin kan, boleh main game, tapi ingat waktu juga karena kita perlu mengasihi diri sendiri dan melakukan pola hidup yang seimbang. Nah, kadang apalagi zaman sekarang ya, karena kita merasa kalau kita terlalu kepo sama orang nanti takutnya dianggapnya ganggu gitu kan, kita akhirnya jadi enggan untuk memperhatikan dan menasihati yang lain. Apalagi kadang kalau orang tua ngomong, kadang anak-anak suka bilang, tapi kan nggak gini mah, nggak gitu mah. Jadi akhirnya kita jadi pikir, ya udahlah ngapain juga diomongin, ntar juga mereka tahu lebih pintar yang mana yang benar udah lebih tahu gitu ya. Betul, semua-muanya itu sekarang bisa dicari di Google. Tapi perhatian dari Bapak Ibu itu nggak bisa dicari di Google sama anak-anak, betul ya? Kadang mungkin anak-anak mau juga berpendapat kalau kita memberi nasihat, tapi itu bukan berarti kita akhirnya harus berhenti memberi nasihat. Tetap terbuka aja untuk ruang di mana anak-anak juga bisa menyampaikan pendapat, dan ketika nasihat itu disampaikan, kiranya nasihat itu disampaikan dengan kasih gitu. Kadang kita kan yang punya nasihat juga ngerasanya maksa ya kadang-kadang ya, kalau nggak diikuti nasihatnya mungkin kita tersinggung. Tapi jangan lupa nasihat itu kan diberikan untuk si orang yang menerimanya, bukan untuk pemberinya, untuk kebaikan mereka yang mendengarkan. Karena itu kita sampaikan saja nasihat kita, urusan diterima tidak diterima itu ya biar nanti dicerna oleh si pendengar. Jangan jadikan ketakutan ditolak nasihatnya sebagai alasan untuk tidak lagi memperhatikan orang-orang yang kita kasihi. Karena perhatian itu memang hanya bisa didapatkan dari manusia, bukan dari mesin. Jadi tidak ada mesin apapun yang bisa menggantikan perhatian dan nasihat. Dan yang berikutnya ada penghiburan kasih. Kita tahu dalam kehidupan ini setiap harinya itu tidak selalu semuanya berjalan mulus dan lancar begitu ya. Makanya tadi kan di awal ibu-ibu berpendapat bahwa kalau lancar semua itu akan menyenangkan gitu, itu berarti diberkati. Tapi kenyataannya anak-anak yang pulang ke rumah tidak selamanya mereka pulang dengan hati yang baik-baik saja. Bapak-bapak yang pulang ke rumah tidak selalu pulang ke rumah dengan sukacita dari kantor. Banyak juga yang pusing habis meeting. Ibu-ibu yang pulang ke rumah bisa jadi karena mendengar pergumulan, entah itu di kantornya, entah itu di tempat berkumpul dengan teman-teman, juga membawa pergumulan itu sampai ke rumah. Artinya, kalau kita berjumpa dengan keluarga kita di rumah,
ada kalanya mereka datang dalam kondisi yang sungguh-sungguh membutuhkan penghiburan. Pertanyaannya, sudahkah mereka mendapatkan penghiburan dari kita ketika mereka menginjakan kaki dan masuk ke dalam rumah? Jadi anak-anak zaman sekarang itu nggak gampang. Benar ya teman-teman ya? Mungkin ketika kita udah dewasa, kita ya dengan gaya kita berpikir ya ampun masalah gitu aja dipikirin, dipusingin. Misalnya karena anak kita lagi bertengkar dengan sahabatnya. Mungkin buat kita yang sudah bersahabat puluhan tahun, kita tahu bahwa cara menyelesaikan masalah dengan sahabat itu nggak susah, bisa begini begitu, kita cari jalan keluarnya dan sebagainya. Tapi buat anak-anak yang baru belajar bersahabat, pertengkaran dengan sahabatnya itu berat loh. Dan tentu guidance dari orang tua itu penting untuk mereka. Penghiburan dari orang tua, juga nasihat-nasihat untuk bagaimana cara menyelesaikan masalah itu juga diharapkan. Oleh karena itu, mari kita juga menghadirkan penghiburan kasih manakala keluarga kita sedang mengalami pergumulan. Bukan saling menyalahkan, tapi saling menopang dan menghibur. Dan berikutnya persekutuan roh. Saya mau nanya tapi nggak berani, takut sama jawabannya. Tapi banyak yang saya dengar gitu ya, bukan di sini tentunya, bahwa para orang tua itu sudah tidak pernah lagi bersaat teduh bersama dengan anak-anak. Padahal setiap orang tua yang membaptiskan anaknya ke gereja itu berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat bahwa mereka akan mendidik anak-anak di dalam Tuhan sampai anak-anak bisa mengakui imannya sendiri. Tapi yang jadi kenyataan kadangkala kita membiarkan anak-anak kita tumbuh sendiri, bukan dalam bimbingan kita. Kami juga pernah di GKI Bandar Lampung mengadakan sebuah challenge gitu ya ke anak-anak tunas remaja, yaitu ngajakin papa mamanya saat teduh. Ada yang bilang, oh ini gampang kak, aku kan udah tiap hari sama papa mama. Wow bagus sekali, akhirnya ya challenge-nya ya terjawab gitu karena dia memang sudah terbiasa. Ada yang baru mulai saat itu. Dan itu pun baik karena meskipun sebelumnya belum pernah, tapi akhirnya mereka mulai saat teduh sejak diberi tantangan itu. Tapi ada juga anak-anak yang di akhir minggu datang dengan sedih karena ternyata papa mama mereka nggak bisa menemani mereka saat teduh karena terlalu sibuk. Memang jam pulangnya nggak barengan gitu ya. Dan akhirnya dia saat teduhnya sendirian. Kadang kita sebagai orang tua berpikir bahwa memenuhi kebutuhan anak secara finansial itu saja sudah selesai. Tapi jangan lupa, kita juga punya tanggung jawab untuk membimbing mereka. Jadi bagi kita yang belum memulai saat teduh dengan anak di rumah, ingat di dalam Kristus ada persekutuan roh. Mulailah membimbing mereka dari sekarang. Karena nanti ketika mereka udah tumbuh dewasa dan kita tidak pernah membimbing mereka, kita bisa kaget, anak saya nih belajar dari mana sih kok bisa begitu kelakuannya. Padahal mungkin dari kecilnya kita belum pernah memupuk dan menumbuhkan mereka. Jangan sampai itu terjadi ya. Sebelum mereka dewasa mereka sudah harus merasakan bagaimana orang tua mereka memperkenalkan mereka kepada Kristus. Dan yang berikutnya ada kasih mesra. Kasih itu harus ditunjukkan. Karena kalau cuma dirasakan doang, lalu dikodein gitu ya tanpa ditunjukkan, kadang orang belum terlalu paham kalau mereka dikasihi. Entah ditunjukkannya dengan cara melalui tindakan, melalui hadiah, melalui waktu, kan bahasa kasih ada banyak ya. Tetapi mari tunjukkan sama-sama sesuai dengan bahasa kasih keluarga kita masing-masing supaya love tanknya, tank untuk menerima cinta kasih itu selalu penuh. Dan kalau orang-orang merasa dikasihi mulai dari rumah, setiap kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia, yang merasa diberkati, dan akan dengan mudah menjadi berkat di masyarakat. Juga belas kasihan, compassion. Belas kasihan ini skill Bapak Ibu yang harus dilatih. Karena belas kasihan ini bukan cuman
Taunya bilang, aduh kasihan gitu ya. Bukan, belas kasihan itu adalah kemampuan untuk merasakan yang orang lain rasakan. Banyak masalah dalam keluarga itu mentok karena apa? Kita belum bisa berpikir dari sudut pandang anggota keluarga lain. Anak-anak gimana, istri kita gimana, suami kita gimana, opa oma gimana. Sehingga banyak yang merasa saya jadi korban di keluarga ini, saya nggak pernah dipahami, nggak pernah dimengerti. Padahal mungkin solusinya bisa diketemukan bersama kalau kita belajar untuk melihat dari sudut pandang keluarga lain tentang bagaimana masalah itu harus diselesaikan. Dan dengan melatihnya, kita bisa menjadi keluarga-keluarga yang menghadirkan Kristus. Karena di dalam keluarga kita terdapat apa yang ada di dalam Kristus. Dan yang berikutnya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Apa sih pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus? Pikiran dan perasaan yang bersedia untuk mengosongkan diri dan merendahkan hati. Bersedia untuk menganggap orang lain itu penting juga, sehingga kita dengan sukacita melayani. Nah, Kristus aja mengambil rupa seorang hamba ya, untuk bisa menunjukkan cara hidup yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah buat kita. Bagaimana dengan keluarga kita? Sudahkah kita menjadi Kristus-Kristus kecil yang mau merendahkan hati untuk juga memikirkan kepentingan yang lain? Dan ini kalau menurut saya dimulainya dari papa mama. Kalau kita melayani anak-anak mungkin udah biasa. Dari kecil anak-anak udah kita layani, betul ya? Mama papanya udah mandiin, udah nyuapin, ngasih makan, nidurin. Mudah untuk melayani anak-anak karena mungkin dari kecil sudah kita yang melayani. Melayani pasangan mudah apa susah? Bukan anak kita gitu, itu kan anak orang tuanya. Kadang kita kebentur gengsi juga, kesandung gengsi untuk melayani pasangan kita. Tapi Bapak Ibu percaya tidak percaya, segala sesuatu yang mau kita teladankan ke anak-anak kita akan lebih mudah ketika mereka melihatnya dari papa mama mereka. Ketika saya di sana di GKI Bandar Lampung juga melayani sebagai pendeta penasihat untuk BPK Penabur, dan ketika anak-anak punya pergumulan kadang saya diajak konsultasi juga begitu. Dan beberapa kasus di mana anak-anak tidak jujur, itu ternyata dia diterapkan juga dari orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya sama pasangan ya, itu tidak berani ngomong jujur tentang segala sesuatu, anaknya juga bisa melihat bahwa oh berarti berlaku tidak jujur nggak apa-apa, yang penting jangan bilang-bilang. Kata kuncinya itu, jangan bilang-bilang mama ya, jangan bilang-bilang papa ya. Nanti anaknya juga gitu, jangan bilang-bilang sama guru ya. Akhirnya kita mendidik anak-anak yang tidak jujur karena apa? Karena teladan kita dengan pasangan kita membuat mereka melihat bahwa oh cara hidup itu seperti ini yang benar. Sebaliknya, ketika pasangan suami istri itu bisa saling terbuka, saling mengasihi, bahkan dalam urusan yang sensitif gitu ya seperti keuangan dan lain sebagainya. Kalau mereka terbiasa terbuka dan anak-anak juga dilibatkan untuk memahami kondisi keluarga, anak-anak pun terlatih untuk hidup jujur mulai dari lingkungan yang terdekat. Dan kadang nggak usah diajarin. Hanya dengan mereka melihat aja mereka langsung bisa menerapkan. Contoh lainnya adalah ketika soal sopan santun. Ketika papa mamanya terbiasa bilang tolong di rumah, bahkan terbiasa manggil sayang, kadang kita gengsi kan manggil sayang depan anak-anak kita. Itu mereka tahu bahwa oh di keluarga itu orang-orang ada untuk disayangi. Kalau mau minta sesuatu itu dengan cara ngomong tolong. Gak usah diajarin, mereka akan menerapkannya sendiri. Karena itu mulailah dengan pengosongan diri dan juga kesediaan untuk merendahkan hati untuk memberi teladan pada akhirnya untuk anggota keluarga yang lain. Sehingga kita sungguh-sungguh menjadi Kristus-Kristus kecil di rumah kita. Dan yang terakhir yang juga berkaitan dengan yang kedua tadi adalah mengikuti pimpinan Kristus sebagai Tuhan dan kepala yang memimpin kehidupan keluarga. Memang di Indonesia yang jadi kepala keluarga katanya suami ya, suami atau bapak.
Tapi keluarga-keluarga Kristen itu kepalanya adalah Kristus. Sehingga setiap keluarga, khususnya suami dan bapak-bapak, perlu menunjukkan sikap takut akan Tuhan. Kalau ibu-ibu dan anak-anak sudah mulai ngeyel-ngeyel dan ngelawan-ngelawan, bapak-bapak saya kasih tahu rahasianya ya. Kalau bapak-bapak tambah kenceng marahnya nggak ada gunanya. Percuma, kita bisa lebih kenceng lagi. Tetapi begitu bapak-bapak menunjukkan sikap takut akan Tuhan, dengan sendirinya rasa hormat itu akan ditunjukkan oleh istri dan anak-anak. Kadang kita berpikir kepala keluarga itu cuma soal siapa yang cari duit doang. Bukan Bapak Ibu. Ini juga soal menjadi pemimpin spiritual di tengah keluarga. Ketika kita merasa keluarga kita sudah mulai tidak ada damai sejahtera di dalamnya, datanglah kepada Tuhan untuk berdoa. Saya tadi cerita juga, suami saya dengan saya itu LDM, long distance marriage. Tapi kami setiap malam itu selalu berdoa bersama lewat telepon, dan itu adalah rahasia kenapa kami tidak pernah bertengkar lebih dari 1 hari. Karena setiap hari itu ditutup dengan doa bersama. Dan kadang kalau saya ngerasa terlalu capek untuk berdoa, walaupun saya yang pendeta ya, suami saya yang akan berdoa buat saya. Pernah 1 kali dalam keadaan sakit, saya agak ngambek juga karena gak enak badan gitu. Jadi saya tidur duluan, suami saya tiba-tiba datang dan berlutut di samping saya, itu tidurnya masih ayam-ayam jadi kedengeran ya Bapak Ibu. Dia berdoa kepada Tuhan meminta saya sembuh, meminta kesembuhan buat saya, dan berdoa supaya dia bisa menjadi suami yang lebih baik lagi untuk bisa merawat saya. Gimana besoknya mau berantem coba? Malamnya udah didoakan seperti itu. Dan pada akhirnya ya walaupun saya yang pendeta ya, tetap menurut saya nggak masalah kalau dia menjadi pemimpin ya. Karena apa? Dia takut akan Tuhan juga kok. Kunci pemimpin yang baik dalam keluarga adalah takut akan Tuhan. Karena kalau pemimpinnya takut akan Tuhan, keluarganya akan damai sejahtera. Jadi buat bapak-bapak, boleh ya dimulai dari sekarang, berdoalah bersama dengan keluarga, dan kalau keluarga yang lain sedang lemah dan tidak dapat berdoa, berdoalah untuk mereka. Karena itulah cara menjadi pemimpin yang baik bagi keluarga. Dan buat teman-teman dan adik-adik yang belum menikah, kalau cari pacar yang perempuan ya, gak usah cari yang sempurna, karena belum tentu yang sempurna bisa bikin kita bahagia. Cari yang takut akan Tuhan. Dan buat teman-teman yang laki-laki, belajar takut akan Tuhan. Karena apa? Nanti ketika teman-teman memimpin keluarga, supaya keluarga itu damai sejahtera, teman-teman harus menjadi pemimpin yang mendoakan keluarga. Dan dengan demikian itulah keluarga yang diberkati. Keluarga yang dalam suka dan duka, dalam sakit maupun sehat, merasakan kehadiran Allah. Merasakan bahwa Allah itu bukan jauh di sana, tapi hadir di tengah-tengah keluarga kita. Sebuah cerita yang sangat terkenal, Christmas Carol, tulisan Charles Dickens, itu ditutup dengan sebuah ungkapan yang sangat terkenal. God bless us everyone. Yang mengatakan itu adalah Tiny Tim. Kalau di gambar ini Tiny Tim adalah seorang laki-laki yang, anak laki-laki yang kakinya pincang sehingga dia pakai tongkat. Dan dia digendong oleh seorang laki-laki yang sudah parubaya ya, Uncle Scrooge, yang kaya raya dan punya segalanya. Yang menarik adalah kenapa yang bilang Tuhan memberkati kita semuanya itu bukan Scrooge yang punya banyak uang, yang mungkin bisa membeli semua yang dia inginkan, tapi seorang Tiny Tim yang lahir dari keluarga miskin, kakinya sejak kecil pincang sebelah begitu ya, dan harus hidup dengan keadaan yang serba terbatas. Karena Tiny Tim merasakan cinta kasih di tengah-tengah keluarganya. Mungkin adik-adik yang sering nonton Christmas Carol
melihat juga ya ketika malam Natal ayahnya Tiny Tim ini berusaha sebisa mungkin untuk bisa pulang tidak bekerja, lalu kemudian mereka makan bersama memang dan dengan keadaan terbatas, bukan pakai ayam kalkun yang besar gitu ya, tapi daging ayam yang kecil-kecil dibagi rata, semua orang diupayakan bisa makan. Bahkan Tiny Tim yang sering datang ke meja makan terlambat karena kakinya sakit juga diberi ruang, ditunggu untuk bisa makan bersama. Yang terlemah di rumah itu merasakan cinta kasih. Dan itulah salah satu wujud yang terlihat ketika Allah hadir di tengah-tengah keluarga kita. Ketika yang menderita dan yang paling lemah di keluarga merasa dikasihi. Oleh karena itu ketika kita mau menjadi keluarga yang diberkati, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menghadirkan Kristus di tengah-tengah keluarga kita. Karena berkat Tuhan bukan cuma soal kehidupan yang baik-baik saja. Tidak selalu kehidupan kita baik-baik saja. Berkat Tuhan bukan hanya diberikan ketika kita sehat. Karena ada kalanya kita harus mengalami sakit. Berkat Tuhan tidak hanya kita rasakan ketika kita punya cukup atau lebih. Tetapi juga ada ketika kita merasa membutuhkan. Berkat Tuhan ada ketika kita merasa bahwa Kristus hadir di tengah-tengah keluarga kita. Oleh karena itu, Papa Mama, Opa Oma, dan teman-teman, selamat menghadirkan Kristus dan menjadi Kristus-Kristus kecil di tengah keluarga kita. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli dengan bersama-sama kita menyanyikan Aku Percaya. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersatu dalam doa syafaat, dan pada doa syafaat kali ini kita akan mendoakannya secara bersama juga di akhir doa. Doa ini nantinya akan dipimpin yang pertama oleh anak-anak, perwakilan anak, kemudian perwakilan remaja atau pemuda, dan juga perwakilan lansia. Dan sesudah itu saya akan mendoakan pokok doa bangsa dan negara, dan kita akan bersama-sama menutupnya dengan mengucapkan doa Bapa kami. Oleh karena itu mari kita menyimak, berdoa sambil menyimak pokok-pokok doa yang kita naikkan bersama.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Bantulah kami untuk menjadi anak-anak yang mengasihi diri sendiri dan sesama kami sesuai dengan firman-Mu. Saat ini kami mau berdoa untuk mereka yang sakit, juga opo oma yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan mau menyembuhkan dan menjamah mereka. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami mau berdoa untuk gereja-Mu. Berkatilah gereja kami dengan kasih-Mu, sehingga kami semua dapat saling mengasihi. Tolonglah kami agar dapat menyalurkan kasih-Mu kepada masyarakat sekitar. Di dalam nama-Mu kami memohon. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga teringat akan keluarga kami, anak, mantu, cucu kami. Berkatilah mereka, baik yang ada dekat dengan kami dan yang jauh dengan kami. Urapilah setiap aktivitas yang mereka kerjakan. Kami mohon, jauhkanlah cucu-cucu kami dari pergaulan yang buruk. Dengarkanlah doa kami, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Bapa di dalam surga, di dalam syafaat kami teringat juga akan bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin kami, khususnya pemimpin kota di mana kami tinggal. Kiranya Tuhan memenuhi bangsa kami dengan kasih, sehingga kami dapat saling mengasihi, sekalipun dipenuhi perbedaan. Inilah doa kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan firman Tuhan untuk persembahan kita diambil dari Mazmur 52 ayat 11 yang berkata, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Marilah kita memuji Tuhan dengan nyanyian Di Sini Aku Bawa. Dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan.
Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan teman-teman, mari kita bersyukur di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Saat ini kami membawa persembahan syukur. Terimalah ya Bapa, ajarkanlah kami untuk senantiasa mengasihi diri kami sendiri dan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah kita hampir selesai, namun tugas kita belum selesai. Marilah kita semua para pengikut Yesus, baik anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan lansia. Kita berjuang untuk menghadirkan kasih Kristus bagi diri kita, keluarga, dan bagi sesama. hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Bagikanlah kasih Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah Tritunggal. Yang kasih setianya selama-lamanya. Pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertaimu dan memampukanmu untuk mengasihi diri sendiri dan sesama dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya,
Saat ini kalau kita lihat banyak keluarga, menarik sekali mereka berada di bawah satu atap ayah, ibu, dan anak mereka. Si anak sibuk dengan Minecraft, main game. Si bapak tidur jam 1, jam 2, nonton drakor sampai habis. Si ibu asik chatting dengan temannya melalui HP. Apa yang terjadi? Secara badan mereka begitu dekat. Secara batin mereka terpisah dan anak menjerit, "Di mana papaku? Di mana mamaku? Aku merasa sendiri. Gak ada yang mengerti aku." Saudara-saudara, apa yang akan terjadi kalau keluarga kita seperti itu? Mari ikuti pembicaraan kita, ngobrol bersama tanggal 11 November.